Halo semuanya, nama saya Mevi Denita Natasha. Sebagai mahasiswa bisnis digital, saya sering kali ngeliat gimana teknologi itu merubah cara kerja bisnis. Tapi, perlu diingat, secanggih apapun teknologinya, inti dari sebuah perusahaan tetaplah manusia. Hari ini kita akan membedah 8 pilar utama manajemen sumber daya manusia langsung dari kacamata bisnis modern. Nah, ngomongin soal bisnis modern nih, cara kita kerja sekarang tuh udah beda banget loh dari zaman dahulu. Makanya di poin pertama kita akan bahas tentang tren manajemen SDM. Nah, di era modern sekarang ini, HR bukan lagi sekedar divisi, tapi udah jadi strategic business partner. Dua tren utamanya sekarang ini adalah adopsi AI untuk people analytics, pengambilan keputusan HR berbasis data, dan pergeseran menuju budaya kerja yang fleksibel. Nah, dampaknya di Indonesia sangatlah signifikan untuk efisiensi operasional dan retensi talenta. Apalagi angkatan kerja sekarang kita ini didominasi oleh Gen Z yang butuh lingkungan kerja yang fleksibel. Nah, contoh nyatanya ada di Indonesia yaitu Telkomsel. Untuk beradaptasi, mereka merombak HR tradisionalnya jadi digital HR. Karyawannya dikelompokkan dalam agile squad, lintas divisi, dan kinerjanya diukur pakai OKR, Objective and Key Result. Hasilnya, birokrasi jauh lebih cepat dan mereka sukses mempertahankan talenta di digital terbaik di industrinya. Mempertahankan talenta terbaik tadi nggak cukup cuma pakai teknologi. Sistem digital HR akan percuma kalau lingkungan kerjanya toksik. Makanya kita lanjut ke poin kedua, yaitu pentingnya menciptakan kesetaraan dan tempat kerja yang aman. Nah, gimana cara ciptainnya? Secara struktural, perusahaan harus menerapkan kebijakan DEA, Diversity, Equity, and Inclusion. Artinya, promosi dan gaji murni karyawan itu berdasarkan oleh kompetensi, bukan latar belakang ataupun gender. Di sisi lain, perusahaan juga wajib membangun psychological safety, di mana karyawan itu bebas berpendapat, berinovasi, tanpa takut didiskriminasi. Implementasi terbaik di Indonesia adalah Unilever Indonesia. Mereka meruntuhkan bias gender dengan ngasih fasilitas daycare untuk ibu bekerja dan paternity leave, cuti untuk ayah. Untuk keamanan mental, mereka punya Employee Assistance Program berupa hotline psikolog rahasia. Dampaknya sangat strategis. Stres karyawan turun, produktivitas naik, dan employer branding mereka sangat kuat di mata pencari kerja. Tapi ingat, fasilitas kantor yang bagus dan lingkungan yang aman tadi bakal sia-sia kalau dari awal beban kerja karyawan itu nggak masuk akal atau saling tumpang tindih. Nah, hal ini bawa kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu job analysis dan job design. Kenapa job analysis dan job design itu krusial banget? Ibarat kita lagi ngebangun rumah. Nah, ini tuh pondasinya. Kita harus tahu persis tugasnya apa biar dapat orangnya yang tepat. Nah, kalau perusahaan salah merancang pekerjaan, dampaknya bakal fatal. Bayangkan, jika di sebuah startup, peran sosial media spesialis digabung sama graphic designer dan video editor. Tanpa analisis beban kerja, pastinya karyawan itu akan burn out, turnover-nya akan tinggi, dan akhirnya perusahaan rugi waktu dan biaya untuk rekrutmen ulang terus-menerus. Nah, kalau perusahaan itu udah punya rancangan pekerjaan dan job analis yang matang, HR ini jadi punya contekan kriteria kandidat yang dicari. Nah, terus gimana ya cara cari orangnya? Nah, ini kita bawa langsung ke poin keempat, yaitu tentang strategi perencanaan dan rekrutmen SDM. Nah, di era digital sekarang ini, strategi yang efektif yaitu harus proaktif dan berbasis data. Nah, mari kita bandingkan. Metode tradisional itu harus pasang iklan di koran ataupun di job fair fisik. Jangkauannya terbatas dan memakan waktu. Sedangkan metode modern itu perusahaan pakai LinkedIn, portal karir digital, dan application tracking system or ATS. Contohnya, si raksasa otomotif Astra International. Mereka sekarang rutin menggelar yang namanya itu Astra Virtual Job Fair. Virtual Job Fair yang diselenggarakan oleh Grup Astra. Tanpa perlu antrian dan biaya masuk, 3 langkah mudah untuk melamar pekerjaan, serta akses 24 jam dimanapun Anda berada. Anda memiliki pertanyaan?
kami siap melayani dengan live chat. Atau Anda membutuhkan petunjuk dalam berkarir? Ada fitur karir klinik yang dapat dibaca setiap saat. Jika ada yang lebih mudah, mengapa tidak? Virtu, mudahnya berkarir di Astra. Katakanlah perusahaan udah mengumpulkan ribuan CV dari sistem ATS tadi. Sekarang pertanyaannya, gimana cara milih yang paling tepat? Nah, ini kita langsung bahas ke poin kelima, yaitu proses seleksi dan penempatan. Nah, proses seleksi yang baik itu ibarat corong yang sangat ketat, mulai dari psikotes kognitif, fokus group discussion untuk melihat sisi leadership, sampai user interview. Dampaknya, perusahaan ini dapat karyawan yang pinter sekaligus dapat culture fit, atau orang yang karakternya pas dengan budaya kerja, sehingga produktivitasnya langsung naik dan turnover-nya tuh rendah. Nah, nyatanya ada di Management Development Program punya Bank BCA. Seleksi mereka terkenal sangat berlapis untuk menguji ketahanan mental dan daya analisis sang kandidat. Hasilnya, BCA jarang salah penempatan. Lulusan MDP, mereka terbukti menjadi banker dengan kinerja elit yang bikin layanan BCA selalu unggul di industri perbankan. Oke, talenta elit udah kita dapat dari lewat seleksi yang ketat tadi. Tapi dunia bisnis ini perubahannya cepet banget kan? Makanya, talenta ini nggak boleh dibiarin stuck. Kita harus tetap terus upgrade. Nah, lanjut ke poin ke-6, yaitu tentang pelatihan karyawan. Kenapa pelatihan karyawan itu penting? Jawabannya simple. Untuk menutup skill gap atau kesenjangan keahlian. Teknologi dan tren pasar berubah tiap bulan. Kalau skill karyawan itu nggak di-upgrade, perusahaan otomatis bakal kalah saing. Nah, metode yang paling efektif di era sekarang adalah blended learning, yaitu gabungan antara e-learning digital dan on-the-job, praktek langsung. Nah, karyawan itu bisa belajar teori kapan aja lewat HP, lalu prakteknya dimentori langsung oleh senior di lapangan. Nah, implementasinya ada di Pertamina Corporate University. Karyawan mereka bisa dikasih akses portal belajar digital tanpa batas, dikombinasikan dengan project-based learning. Nah, dampaknya itu luar biasa. Proses belajarnya jadi efisien secara biaya, dan materi langsung bisa diaplikasikan ke kerjaan sehari-hari. Jadi, pelatihan yang kita bahas tadi itu fokusnya buat benerin skill di posisi kerja yang sekarang. Nah, terus gimana untuk persiapan 5-10 tahun ke depan? Nah, ini bawa kita ke poin ke-7, yaitu pengembangan karyawan. Apa sih beda yang mendasar antara pelatihan dan pengembangan? Pelatihan itu sifatnya jangka pendek untuk menutup skill gap di posisi saat ini. Sedangkan pengembangan itu sifatnya jangka panjang, tujuannya untuk succession planning, alias nyiapin karyawan jadi pemimpin perusahaan di masa depan. Nah, gimana cara perusahaan nyiapinnya? Metode yang paling jitu adalah lewat job rotation atau rotasi lintas divisi. Jadi, karyawan nggak cuma jago di satu bidang, tapi ngerti keseluruhan operasional bisnis. Nah, contoh nyatanya ada di Paragon Teknologi, lebih tepatnya di Wardah. Karyawan manajemen trainee, mereka rutin dirotasi ke berbagai departemen. Tujuannya supaya mereka tuh punya helikopter view, alias sudut pandang bisnis yang luas. Jadi 5 tahun ke depan mereka udah lebih matang secara mental dan skill untuk duduk di kursi manajer. Dari awal kita bahas rekrutmen, pelatihan, sampai pengembangan, sebenarnya semua itu bermuara pada satu tujuan akhir, yaitu menciptakan organisasi berkinerja tinggi. Nah, gimana cara menciptakan high performance organization? Nah, semua itu mulai dari sistem HR, teknologi yang dipakai, sampai struktur organisasinya. Semuanya itu harus jalan selaras buat mencapai satu tujuan. Nah, faktor kunci keberhasilannya itu ada 2. Yang pertama, employee empowerment atau memberdayakan karyawan. Nah, karyawannya itu nggak cuma disuruh kerja, tapi dikasih otonomi dan kepercayaan buat ambil keputusan. Nah, yang kedua itu ada infrastruktur dan komunikasi yang transparan. Birokrasinya itu dipangkas dan didukung sama sistem IT yang mumpuni biar kerjanya tuh efektif. Nah,
Contoh nyatanya ada di Kebanggaan Indonesia, yaitu Traveloka. Dari awal kita bahas rekrutmen, pelatihan, sampai pengembangan, sebenarnya semua itu bermuara pada satu tujuan akhir, yaitu menciptakan organisasi berkinerja tinggi. Nah, gimana cara menciptakan high performance organization? Nah, semua itu sebagai kesimpulan, secanggih apapun teknologi AI atau sistem digital yang dipakai oleh perusahaan, aset termahal mereka tetaplah manusia di baliknya. Pesan utamanya cuma satu. Bisnis yang hebat tidak dibangun oleh mesin, tapi oleh talenta yang dikelola dengan tepat. Saya Mevi Dinita Natasha, terima kasih banyak buat waktunya. Have a good day dan sampai jumpa.